Ada kutipan dari Rasulullah dengan bahasa bebas ya, Sal. Berjalan sajalah, karena di tengah jalan kamu akan ketemu jalanmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan sama Mas Ili. Mas Ili, Ya, ya. kita lanjut lagi obrolan terakhir kita bahas tentang berani ngelangkah aja dulu, berani jalan aja dulu. Ya. Nah, aku nggak tahu apakah ada orang-orang yang memang ketika ngobrol sama Mas Ili tuh masih maju mundur gitu Mas Ili. Karena aku nggak nemu di proses belajarku itu kan aku ketemu Mas Ili, ya bahkan Mas Ili sempat nolak aku aja, aku nggak, berarti aku jalan terus gitu. Apakah di proses Mas Ili yang ketemu ratusan kasus ada orang yang nggak mau jalan di titik itu Mas Ili? Iya, banyak. Banyak Ya, tuh banyak. karena takut atau apa Mas Ili biasanya? Iya, rata-rata takut. Takut ya? Takut lah, pasti nggak percaya dengan dirinya sendiri. Oh gitu. Kadang-kadang kan orang datang ke kita dan kemudian ngobrol-ngobrol lah kita. Tugas kita tuh siapapun yang datang ke kita tuh Ya. itu kan selalu hanya kita ini tugasnya adalah menguatkan. Menguatkan. Ya, komunikasi itu kan sederhana sebenarnya. Oke. Sederhana itu begini, apa yang dibicarakan orang itu, dia minta disetujui apa yang disampaikan itu. Tugas kita itu kan memastikan bahwa pertama adalah kita mengukurnya kan. Ya. Dan mengukur itu kan cepat sebenarnya. Oke. Bukan atas konteks jawaban, tapi bahasa tubuh saja kan tampak sebenarnya orang itu percaya diri beneran dengan ilmu yang disampaikan atau tidak. Oke. Tapi kalau kita yakin bahwa orang itu dengan ilmunya yakin, ya kita dorong untuk beneran setuju dengan apa yang kepingin dia lakukan. Yang tugas kita berarti adalah mendorong dia untuk melangkah kan gitu. Kan tugas kita itu kayak gitu aja. Iya, benar-benar. Semudah itu. Tapi faktanya orang-orang yang datang tempat kita itu kan juga ketika pada posisi yang sebenarnya ilmunya mencukupi, tapi begitu melangkah aja nggak berani, Sal. Justru ketika ilmunya dia banyak, dia takut ngelangkah. Mas. Justru itu. Oh gitu ya? Ya. Terus pertanyaannya selalu begitu. Kalau aku di tayangan sama Yoga kalau nggak salah sampai kepalaku gini, Yok, Sal, sekali lagi kalau sama orang teman-teman yang pintar dari akademisi itu kok kena terus ya kalau sama aku. Iya benar. Ya, itu kan pertanyaannya kan itu. Sebenarnya itu kan aku juga tidak merendahkan sama sekali, bukan. Iya. Justru aku tuh selalu mengingatkan. Iya. Justru akan menguatkan lagi bahwa semua ilmu yang di akademisi itu di kampus itu sangat bagus. Iya. Hanya kemudian adalah para penerima ilmu itu, mahasiswa atau para sarjana-sarjana yang sudah lulus itu harus memverifikasikannya kan. Iya. Harus mentabayunkannya kalau di dunia agama. Iya. Tabayun. Tabayun. Nah, tabayun itu kan kebutuhannya adalah critical thinking. Iya. Nah, kebanyakan ketika critical thinking itu yang terjadi di masyarakat kita itu tuh bertanya pada posisi pihak di luar dia. Harusnya critical thinking yang harus terjadi adalah kembali ke diri kita, bahwa apa yang sudah dipelajari ini bisa berjalan nggak ya? Kalau berjalan akan berapa kuat kalau ada masalah? Kalau tidak berhasil harus seperti apa? Terus berapa lama harus dijalankan? Siapa teman kita? Berapa modal yang diperlukan kalau kita bisnis? Iya. Kan itu terus yang dipertanyakan kepada diri sendiri toh. Iya. Itulah yang kita sebut sebagai namanya apa? Fase pertama dalam kita melakukan satu kata langkah pertama itu namanya observasi itu. Observasi. Ya kan semua hal atau semua tindakan apapun. Iya. Lebih-lebih kalau di dunia bisnis. Hal pertama kan harus observasi. Observasi itu kan sama dengan riset kan Riset. kira-kira. Iya. Dan hari ini untuk mencapai titik observasi dengan hasil yang baik itu kan nggak perlu susah payah hidup kita. Nggak, internet itu menyediakan itu semua. Iya, benar. Maka kampus kita ini kan benar-benar terancam untuk mencari riset itu dengan sangat mudah dengan cara itu gitu. Benar. Riset ya. Ya kamu tanggapin Sal, karena kampus ini juga punya pengalaman yang serupa kan. Iya. Balik lagi ke tadi Mas Ili cerita tentang ngelangkah saja dulu. Tapi karena kita di komunitas tuh ada banyak pengalaman, observasi dibutuhin atau riset dibutuhin untuk membuat langkahnya dia mau ngelangkah tapi udah tahu medannya akan seperti apa. Ya. Dan itu dikuatin sama pendamping, sama mentor, bahkan komunitas akan menjadi ruang untuk
bertempurnya dia, ruang belajarnya dia. Bahkan ketika tadi Mas Ili bilang kita sebutnya akademisi atau orang-orang yang punya ilmu lebih banyak, jadi nggak punya alasan untuk dia nahan diri untuk nggak berani gitu Mas Ili. Iya, harusnya gitu. Aku mikir gini, kalau orang, mungkin aku nemuin beberapa teman ya, mungkin karena dia pendidikannya tinggi atau punya ilmu lebih banyak lah, kita ngomong punya ilmu lebih banyak, dia ngerasa kalau dia salah itu jelek gitu. Sementara Mas Ili kan ingetin bahwa salah itu ya nggak apa-apa. Apa jaim Mas Ili? Iya. Bahasanya jaim mungkin. Ya mungkin apa yang dikatakan teman-teman kita itu jangan-jangan kampus yang bergengsi itu yang justru diulang-ulang sama teman-teman kita sendiri adalah yang dihilangin itu para sarjana yang gengsi, lulusan dari kampus yang bergengsi itu, gengsinya dulu. Kalau kita ngomongin atau dirimu khususnya ngomong jaim. Artinya ketika seseorang atau siapapun ketika dia gelar sarjananya dari kampus manapun, apalagi kalau di manajemen bisnis dan sebagainya, kalau dia mengalami kesalahan, artinya itu sebuah pelajaran yang harus ditempuh dan itu sangat bagus. Selalu yang kita ngomong berulang-ulang dan kita kan tidak akan pernah bosan karena itu standarisasi buat kita. Ketika kita bisnis, kalau kita rugi, itu sebenarnya kita profit. Kalau kita sebut ruginya di dalam bisnis, mungkin sedikit rugi uangnya, bahkan banyak uangnya yang dirugikan, tapi sebenarnya sumber ilmunya itu kan tetap menjadi konversi, menjadi hak langsung yang kemudian sebenarnya bisa dikuatkan, diperbanyak dan terus diberi muatan critical thinking. Yang gagal tadi itu harus menjadi berhasil karena kita menjadi terus belajar kepada diri kita sendiri atau self talk itu yang terus tabayun, ini benar nggak, ini salah nggak, terus kenapa kemarin gagal dan kalau gagal itu di bagian mana, kan itu. Ya kalau yang kedua gagal lagi, ya terus apa masalahnya? Ya udah lakukan yang ketiga. Kalau sampai ke 12 kali gagal, ya apa masalahnya? Ya udah bangkit lagi ke 14 kali. Nah aku adalah orang ahli gagal kalau soal itu kan. Ahli gagal. Iya kan aku benar-benar tukang gagal. Tapi bayangkan kalau orang bergerak gagal ke 20 kali dan kemudian berhasil pada titik ke 21. Jangan-jangan langkah ke 21 itu adalah embrional atau awal dia berhasil seterusnya. Benar. Katakan kalau dia gagal lagi di bisnis yang lain karena ketika sistemnya dibangun, ya kan belajar lagi, nggak apa-apa toh. Iya. Kegagalan kan justru jadi intangible asset Mas. Kalau di buku Mielin itu kan disebutin bahwa Mas juga sering nyebutin tangible and intangible. Kalau tadi kita kehilangan kegagalan, dianggap gagal, kehilangan nominal atau uang, tapi ada intangible yang menjadi sebuah pengalaman. Kalau tadi Mas Ili bilang jangan-jangan ketika dia berhasil itu akan menjadi embrio dari keberhasilan selanjutnya. Berarti kan sebenarnya dia sudah nyiapin banyak pondasi-pondasi untuk berhasil selanjutnya Mas Ili. Pasti itu salah dengan sendirinya. Kenapa? Karena kan semua yang kamu sebut data intangible itu kan terekam di alam bawah sadar kita. Betul. Alam sadar dan alam bawah sadar. Dan itu kalau dilatih, itulah cara kerja simptom, cara kerja apa ya? Kalau kita bilang neuroscience, saraf pandai kita ini kan berproses dengan sangat begitu bagusnya gitu sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa setiap hari itu adalah kesempatan yang bisa kita lakukan untuk apapun maksudnya. Tentu yang baik ya. Badan kita kan juga punya memori ya Mas Ili. Iya. Untuk memori untuk nginget. Masa iya kita ngulang kesalahan yang sama kan gitu kan. Kan ya aneh juga. Aku sebagai mentor juga atau lagi ngedampingin siapa juga. Kalau ingat mintinya salahnya yang sama kan kita bilangnya paling masa salahnya di situ lagi. Paling kan mengingatkan dia bahwa kalau salah ya boleh, tapi jangan itu aja salahnya karena berarti kan dia tidak mengambil pelajaran dari proses observasi dia di awal. Setuju. Gitu ya Mas Eri? Ya, fungsi muscle memory pada akhirnya sangat menjadi peran utama kan, dan itu terekam terus. Iya Mas Eri. Dan itulah sebenarnya yang kita bisa manfaatkan toh. Aku ingat muscle memory itu ketika aku ngerasain gagalku di bisnis sebelumnya. Itu jadi kekhawatiran yang aku kayak trauma gitu Mas Ili. Aku nggak mau ketemu kejadian itu lagi, aku gitu. Makanya aku selalu berusaha untuk melakukan sesuatu tuh habis-habisan supaya aku nggak ketemu kejadian itu, karena kejadian itu tuh
bikin trauma tapi jadi pembelajaran menurutku. Yeah. Nah, itu termasuk dari memori tadi Mas Ili. Iya, iya. Dan itu biasa sih. Biasa, maksudnya setiap orang yang pernah jatuh dalam peristiwa apapun, dalam kegiatan apapun kan pasti ada traumanya. Ya. Tapi kalau kita fokus kepada traumanya, kita jadi nggak belajar. Betul. Nah, makanya bagaimana mengantisipasi trauma itu menjadi persoalan yang menghantui hidup kita. Antisipasi trauma. Nah, itu kan kemudian orang belajar terus. Makanya yang selalu kita bareng-bareng ngobrol soal mental excuse itu, yang selalu kita mental excuse itu mental untuk selalu memaklumi diri kita untuk tidak melangkah pada akhirnya. Ya, cari alasan ya. Ya, cari alasan lah. Cari alasan apa aja. Itu kan menghambat kita. Iya. Padahal di proses eksekusi, di proses berjalan saja ketika setelah diobservasi itu pasti akan ada masalah. Ya. Pasti akan ada kegagalan. Setuju. Dan gak usah dicari alasannya apapun ya Mas Ili, jalan lagi aja. Ya, dan terima aja udah. Terima aja. Terima. Dan kalau terima kita ini nggak banyak catatan, sebenarnya nggak ada masalah. Bahwa catatannya adalah catatan teknis, bukan catatan perasaan. Jadi emosional. Ya, kebanyakan orang itu ketika ada baik berkomunikasi dengan seseorang, kita diberi masukan, atau dalam peristiwa kita berjualan di marketing atau kita produksi sesuatu, kita kan selalu kalahnya itu di perasaan kita, kan gitu. Tapi padahal kalau kita ada yang salah di situ, ada orang memberitahu itu sebenarnya itu kan dicatat, kan. Jadi kan peristiwa harusnya menjadi peristiwa jurnal. Benar ya Saleh? Kalau peristiwa jurnal berarti catatan itu supaya tidak kita mengulang lagi di masa depan. Kalau terjadi tanda-tanda yang kita catat itu harusnya dihindari dong. Betul. Semudah itu sebenarnya kan. Betul. Aku bilang gitu, ya aja kalau Mas Ili ngomong waton ngomong aja, asal ngomong aja. Loh, enggak gitu bos. Aku tuh pekerja keras dan gagalku tuh udah enggak kehitung dan di banyak tempat terus. Tapi kan pada saat ketika aku udah hafal dampingin manusia caranya begini, usia di bawahku bahkan sekarang aku dampingin usia 15 tahun, terus apa masalahnya? Nyatanya dia jadi sahabatku, nyatanya bisa. Ya akhirnya kan jadi apa, kalau puncaknya dari intuisi itu jadi keterampilan yang udah jadi alam bawah sadar, jadi refleksnya itu udah langsung, oh kalau gini lah, kalau nggak dilatih terus dengan salah kan ya nggak mungkin. Benar Mas Ili. Gitu kan? Benar Mas Ili. Kalau orang melihat Mas Ili waton wani gitu, ngomong gampang gitu, ya karena kan dia mungkin nggak tahu datanya bahwa itu di belakang Mas Ili udah banyak tes kasusnya, banyak uji cobanya. Aku ingat Mas Ili selalu bilang gini, ketika kita jalan dan salah gitu ya, bahkan ketika salah, aku ingat Mas Ili ngomong, kalau omonganku menurutmu nggak benar, bahkan 90% menurutmu nggak benar, kalau ada 10% yang benar ya kamu ambil yang 10% aja. Gitu kan? Iya. Nah 10% itu akan membuat kita berpikir objektif bahwa lah aku kan lagi belajar. Jangan-jangan ya aku anggap mentorku salah karena perasaan salahku emosional tadi. Setuju. Perasaan. Selalu kembalinya ke baper. Maka teman-teman kita di jaringan Romausa yang dulu gabung dan kemudian keluar, itu pasti datanya karena perasaannya aja. Yang kemudian catatan-catatan itu yang harusnya diingatkan lagi, harusnya kenapa harus menghindari masalah gitu. Karena ke depan kalau kita hindari kan tetap datang tuh masalah. Betul, dalam bentuk apapun hidup. Betul. Nah, kenapa nggak sekarang aja data problemnya itu kita ambil dari sekarang? Betul. Makanya kenapa kemudian balik lagi ke Zaki dan Nabila ketika Nabila anakku yang terakhir usia 19 tahun menikah dengan anak 20 tahun gitu. Ya dia biar mengalami data yang salah sebanyak mungkin menurut aku. Kuota problemnya biar dibanyakin di secepat-cepatnya. Iya, setuju aku. Aku menguatkan persis. Hidup itu kan sebenarnya tentang kuota derita. Kalau kuota deritanya kita sudah penuhi sebanyak mungkin, dan kita tahu bagaimana adab hidup kita terhadap penderitaan itu, ya sudah, pada akhirnya kan itu dapatnya kan hasil pada akhirnya. Benar. Wong kita ini kan orang rata-rata kan manusia pembelajar, dimanapun siapapun kesempatannya sama. Tidak peduli anak yatim piatu, tidak peduli yang hari ini
berkecimpung di dunia kemiskinan, kebodohan, nggak ada. Itu kan ya mungkin masih kemarin. Tapi kalau hari ini orang berubah dan bersikap inamal amalu beniatnya memang dia memang pegang bener dan pengen punya harapan besar dalam hidup, mau kemana dan sadari bener terus, ya sudah kan. Kemudian kan kedepannya mau ngapain? Ya udah konsentrasi fokus ke situ aja. Dan kepada diri sendiri, nggak usah ngeliatin orang lain. Kebanyakan orang itu kan karena dengerin orang lain toh, Sal. Nah aku yang selalu bilang, Sal, kalau kamu ngomong sama aku, jangan dengerin omonganku. Loh, Mas Ili ini gimana toh? Suruh tadi dengerin, sekarang nggak dengerin. Maksudnya kamu pilih yang kira-kira cocok sama kamu. Tapi kalau udah masukan, jangan-jangan yang 10% itu benar untuk kamu, itu jadi leverage-mu yang jangan-jangan itu jadi leverage-mu. Benar. Jadi daya ungkitmu yang 10% itu. Benar. Karena itu kutukanmu itu yang ternyata mungkin itu kan nggak tahu. Bisa jadi. Lah, makanya kan kamu rasakan terhadap dirimu, bener nggak sih saat aku melakukan ini, yang kemudian harus konsekuen, bersepakat atas fokus pribadi yang jangan berubah-ubah. Balik ke niat lagi. Iya, baliknya ke niat sendiri terus. Padahal Mas Ili, proses Mas Ili mengatakan itu atau mentor mengatakan sesuatu atas sebuah evaluasi gitu ya. Kan ketika jalan kita kerjain sesuatu kan mentor monitor. Lalu mengevaluasi kan. Di monitoring, dievaluasi. Lalu kan dari hasil evaluasi itu kan keluar satu buah saran. Setuju. Saran bahkan jalan keluar. Aku beberapa kali kena feedback sama Mas Ili tuh, tapi itu ngasih tahu gitu loh. Maksudnya gini loh, Sal, kamu tuh nggak ngerjain itu supaya begini karena cara mikirmu ngambilnya ini padahal sekarang belum waktunya yang tepat. Mending kamu ambil posisi ini. Kayak aku kalau mau baper gitu, misalkan aku baper, Mas Ili feedback aku tentang masalah jemuran misalkan. Itu kan saya Mas Ili urusan jemuran aja diurus. Loh, 90%-nya mungkin baper Mas Ili. Tapi ketika masih jelasin bahwa gini loh, Sal, ngomongin cash flow, data, dan nggak harus dibeli semua separuh. Terus aku mikir, ya 10% ini bener, sebagian besar isinya baper. Tapi itu solusi yang Mas Ili kasih. Loh, berarti ini semua proses pendampingan yang kalau aku makan, semuanya aku makan dengan pilihan yang tadi ya. Berarti kan kuota derita tadi harusnya udah cepat habis gitu loh, cepat selesai. Gitu. Makanya kalau soal jemuran toh Sal, sekarang toh Sal kamu bisa beli 10 lagi. Sekarang boleh beli 10. Sekarang. Dulu beli 2 nggak boleh Sal. Belinya 1 aja. Kayak gitu aja kita urus Sal. Kalau sekarang besok pagi kamu beli 10. Beli jemuran lagi ditaruh di mana ya? Terserah, buat pagar rumah kan bisa. Iya. Terserah kamu gitu. Kan berat ya. Susah loh. Kemudian kita ini mengkritisi, membalik lagi. Critical thinking itu kan berat sebenarnya. Makanya ilmu critical thinking di mana-mana, terutama kali di dunia startup, di kampus, di manapun lah. Sebenarnya lebih bagusnya yang kritikin diri sendiri atau bisnis kita sendiri. Makanya kan kita selalu ngomong, Sal, PT Karirana itu yang kamu harus perhatikan adalah bangun critical thinking terus. Jadi kritisi sistem yang kamu sudah bangun seperti apa, melangkah seperti apa. Kan kita ngomong obsesi kan, atau mimpi lah nanti 5 tahun ke depan seperti apa, 10 ke depan seperti apa. Karena kita nggak bisa hubungan cuma setahun, 2 tahun. Wah itu nggak ada tantangan lah kita ini. Dan ketemu orang-orang yang maunya hubungan sama kita setahun, 2 tahun. Nanti tersaksi, ya sudah biarin nggak apa-apa. Biar dia selesai kan kita kan tidak masalah. Kita fine-fine aja. Iya, yang akhirnya aku temuin itu kenapa akhirnya panjang karena bukan ngomongin bisnis ya Mas Li, tapi sedulurannya itu Mas Li. Ketemu sedulurannya. Iya, pada akhirnya kan seduluran itu kan hanya output dari proses di dalam, Tasal. Betul. Nah yang susah itu kan proses di dalam kita itu. Seduluran kan hanya hasilnya, tapi bahwa kalau dikritikin nggak baper aja sudah. Mohon bolak-balik ngomong dari ujung sampai ujung itu kan ngomongnya ngapain ya, orang tuh kok gampang baper. Padahal yang baper itu kan orang-orang pinter. Harusnya orang pinter itu kan logikanya kan lebih jauh lebih hidup. Apa ya? Kita ini kumpulan anak-anak bodoh. Iya toh? Bisnisnya ya serampangan, nggak pakai metodologi yang sangat khusus. Tapi kok bisnisnya ya jalan gitu loh. Dan sustain gitu loh. Malah beberapa teman tuh bukan sustain lagi, sudah establish. Iya, establish. Bukan cuma sustain. Iya kan?
Urusan kata sustain dan establish saja kan kita urus. Beda Bang. Iya, kalau di kita kan kita urus itu. Iya, cuma sekedar. Iya, benar-benar Mas Ili. Seru ya. Iya. Punya banyak dari ngomongin dampingan sampai proses dan perbedaan. Aku ngeliatnya gini Mas Ili, ada perbedaan antara orang-orang yang ngerasa dia aku bodoh aja lah supaya langsung jalan. Supaya aku nggak banyak mikir metodologis, aku nggak banyak mikir konsep-konsep. Yowis mentornya nyaranin ini karena akadnya adalah percaya apa yang mentor bilang, jalan dulu aja. Yeah. Karena mentor mesti punya barrier punya penyelamat, jaring penyelamatnya kalau kita jatuh itu mentor pasti jagain. Dan aku percaya itu di karir anak proses itu yang aku juga duplikasi Mas Ili. Yeah. Proses supaya anak-anak tuh pasti akan ada jatuhnya. Dari setahun lulus, ini tahun pertama lulus, ada yang sudah jadi usaha, ada yang masih jadi karyawan. Dan menurutku itu proses semua bener. Yeah. Nggak bisa, kan Mas Ili bilang, nggak bisa semuanya seragam. Yeah. Konsepnya iya sama, polanya ada. Tapi manusianya beda. Bahkan tadi, untuk disuruh maju aja, yang justru punya ilmu lebih banyak, malah lebih banyak nahan. Punya rem lebih kencang gitu Mas Ili. Punya rem lebih kencang. Nah, untuk orang-orang yang mungkin ya, aku nggak tahu apakah Mas Ili pernah ketemu prosesnya atau mungkin berkali-kali. Orang yang punya banyak ilmu, takut gagal atau takut salah. Apa yang biasanya membuat mereka akhirnya sadar dan oh iya jalan deh. Omongan apa yang Mas Ili pernah omongin ke mereka? Ada kutipan dari Rasulullah dengan bahasa bebas ya. Aku pakai untuk closingan ini ya. Oke. Simpel banget. Kata-katanya begini. Sebenarnya udah di tayangan yang lalu sih, di awal-awal. Berjalan sajalah, karena di tengah jalan kamu akan ketemu jalanmu. Yeah. Artinya, berjalan sajalah itu orang tuh berjalan saja, harus berani melangkah dulu. Okay. Yang memang di tengah jalan itu problem misal. Problem itu di tengah jalan itu problem. Yeah. Ketika Rasulullah ngendikan atau ngomong yang terakhir, kamu akan ketemu jalanmu. Itulah pada akhirnya bagi siapapun pejalan apapun dalam bisnis terutama sekali, asal syaratnya satu tidak pernah berhenti dan diupayakan untuk fokus, insya Allah jadi. Ini kalimat Rasulullah sebenarnya. Dan kita berulang-ulang menandai itu di komunitas kita, di jaringan rumah usaha. Benar. Maka teman-teman kita yang awalnya bodoh dan banyak dari kalangan sangat kelas bawah karena kita kan kaum marginal, sekarang benar-benar bisa sustain dan sebagian besar juga establish. Itu satu. Karena berjalan sajalah dulu aja. Siap. Mas Ili, terima kasih banyak. Terima kasih, Sal. Penutupnya mantap hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Siap. Masalah hati-hati di jalan kalau besok melakukan perjalanan. Jalan ke makam-makam. Jalan ke makam-makam. Tawasulan, maksudnya nggak cari togel, cari nomor ya enggak lah. Siap. Selamat di perjalanan Mas Ili. Makasih, Sal. Sehat kembali ke Semarang lagi. Makasih. Teman-teman, terima kasih banyak masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.